Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, senang sekali kita bisa kembali beribadah pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, saya minta Kakak Geri berdoa. Mari adik-adik kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bisa beribadah lagi. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat keselamatan yang Tuhan kasih buat kami semua. Tuhan, sebentar kami mau ibadah, kasih kami damai sejahtera, sukacita dan pikiran hati yang fokus sama Tuhan. Agar Tuhan bisa menjamah hidup kami, menjamah hati kami, mengubah hati kami menjadi yang lebih baru lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan serta ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak Dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih
indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Terima kasih. Kembali pada hari ini kami menaikkan ucapan syukur karena Tuhan berkenan untuk menyediakan hari yang baru untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan, menikmati berkat daripada firman Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan dalam ibadah kami pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan terlebih boleh mengerjakan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak Allah yang taat, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali untuk yang kesekian kalinya Tante bisa berjumpa kembali dengan kalian dalam ibadah online. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutkan ke firman Tuhan, kita saksikan ilustrasi berikut ini ya.
Adik-adik, dalam ilustrasi yang sudah kita lihat tadi, ada seseorang yang menemukan harta di sebuah ladang. Lalu dia pendam kembali harta itu. Apa yang kemudian ia lakukan? Ia pergi menjual seluruh miliknya. Untuk apa ya? Hasil dari penjualan seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Kenapa? Karena di dalam ladang itu tadi dia sudah menemukan harta yang terpendam. Kisah ini, perumpamaan ini ada di dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-44. Perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, adik-adik. Kalau Tuhan Yesus yang menyampaikan, wah ini berarti penting untuk kita belajar. Bukankah kita adalah anak-anak Tuhan yang juga adalah murid-murid Yesus? Maka kalau kita murid-murid Yesus, setidaknya hendaknya kita tidak pernah berhenti belajar. Belajar apa? Belajar mengerti tentang firman Tuhan. Mari kita belajar ya adik-adik, kita belajar bersama-sama. Nah adik-adik, orang ini, orang yang tadi di dalam kisah ilustrasi tadi menemukan harta yang terpendam itu tadi bukan pemilik ladang. Dia sedang ada di ladang itu. Lalu kok dia menemukan harta yang terpendam. Menemukan berarti tidak sengaja ya adik-adik ya. Mungkin orang ini sedang pergi keluar dari rumah. Ya adik-adik, pergi ke ladang itu untuk suatu tujuan. Mungkin untuk mengerjakan ladang yang bukan miliknya itu tadi. Atau sedang lewat. Atau untuk maksud yang lainnya. Tetapi yang jelas kemudian orang ini menemukan harta. Menemukannya tidak menemukan begitu saja. Karena di ayat ini dikatakan harta itu terpendam di ladang. Kalau terpendam berarti ada di bawah tanah ya adik-adik ya. Dan diperlukan upaya khusus untuk mengeluarkan harta itu dari dalam tanah. Kalau misalnya hanya menggunakan tangan, tidak mungkin rasanya ya. Pasti membutuhkan alat yang lumayan tajam untuk menggali harta yang terpendam ini adik-adik. Berarti orang tadi ini meskipun menemukan, bisa dikatakan mungkin menemukannya kebetulan, tetapi dia sedang melakukan sesuatu di ladang tersebut. Karena dia sudah siap untuk melakukan sesuatu. Jadi dia keluar dari rumahnya siap untuk melakukan sesuatu. Dengan pengetahuan yang dia miliki, dia pergi ke ladang itu siap untuk melakukan sesuatu. Ternyata apa yang dia lakukan, pada saat dia melakukan sesuatu, dia menemukan hal lain yang tidak terduga-duga. Harta adik-adik. Wah, bagaimana dia bisa tahu kalau itu adalah harta ya adik-adik? Kalau mungkin orang ini tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu, mungkin dia tidak tahu tentang benda yang dia temukan bahwa itu adalah harta. Seperti ada sebuah kisah ya adik-adik, ada orang yang menemukan koin di ladangnya, koin dari zaman dahulu mungkin ya karena sudah berkarat. Kemudian dijual dengan harga murah kepada orang lain. Orang lain jual lagi kepada orang yang lain yang lebih mengerti. Harganya ternyata mahal. Nah, orang yang menemukan harta yang terpendam tadi mengerti bahwa harta itu sangat berharga, lebih berharga dari seluruh miliknya yang ada di rumahnya. Wah, bagaimana caranya supaya dia bisa memiliki harta terpendam tadi? Karena ladang itu bukan miliknya, dipendam lagi harta itu tadi. Tidak ada orang yang tahu. Lalu dia pulang ke rumahnya. Tidak diberitahu apakah orang ini orang sederhana ataukah orang kaya.
Oh mungkin orang sederhana tante. Apa yang dia miliki ya harta di rumahnya? Oh mungkin dia punya sapi. Oh mungkin dia hanya punya HP yang murah. Wah dia jual semuanya. Oh mungkin dia hanya punya rumah sempit yang sederhana. Dia jual juga. Oh mungkin dia punya sepeda. Dia jual juga, walaupun dengan sepeda itu dia bisa pergi kemana-mana, dia jual semuanya. Kemudian dia beli ladang yang tadi di dalamnya ada harta terpendam adik-adik. Dan setelah harta itu, ladang itu dimiliki, dia ambil ladangnya. Wah dia ambil harta yang terpendam tadi. Dia senang sekali, sukacita dikatakan, sukacita, hatinya sukacita. Oh tante, oh mungkin orang itu orang yang kaya bagaimana hartanya? Wah bisa juga adik-adik, orang yang kaya rumahnya 5 lantai mungkin ya. Dia pulang 5 lantai rumahnya, wah dia jual rumah yang 5 lantai. Ada kolam renangnya, wah biasanya dia berenang-berenang di kolam situ, dijual juga. Wah dia punya iPhone berapa biji ya misalnya ya, dia iPhone-nya 10 biji 10 nomor, boleh dia sultan boleh punya 10 nomor. Wah dijual juga tuh HP iPhone-nya. Padahal dengan HP iPhone tuh dia bekerja, dia jadi YouTuber misalnya, seperti siapa itu YouTuber yang terkenal penghasilannya berapa miliar. Itu tapi dia jual juga semuanya. Wah dia jual semuanya, lalu dia kembali dan dia beli ladang itu untuk harta yang terpendam di dalam ladang adik-adik. Wah dia sukacita sekali. Lah tante kalau dia nggak punya apa-apa, terus dia punya harta itu bagaimana dia hidup? Jangan salah adik-adik ya. Harta itu kadang-kadang apalagi yang terpendam lama sekali, harganya tidak bisa dihitung kadang-kadang ya adik-adik. Dan kalau misalnya barang ini benar-benar sangat-sangat berharga, untuk menontonnya saja orang harus bayar tiket tuh untuk nonton dan mendatangkan uang banyak sekali itu ya. Nah adik-adik, baik kalau kemudian ada pertanyaan, loh jadi apa ya tante maksudnya Tuhan Yesus kalau misalnya kita mau mendapatkan kerajaan surga seperti harta terpendam, masa aku harus jual HP-ku, harus jual tas sekolahku, harus jual tempat tidurku misalnya. Mari adik-adik ya, kita belajar bersama-sama. Tadi dikatakan orang itu sangat sukacita sekali. Sukacita tuh lebih daripada senang. Senang misalnya kita dapat kado, wah senang dapat kado sesuatu. Misalnya HP yang baru, laptop yang baru, sepatu yang baru. Tapi adik-adik begitu sepatu yang baru kita pakai, lama-lama sepatunya jadi usang dan tidak mendatangkan kesenangan lagi. Tetapi kalau sukacita itu bertahan lama, lebih lama daripada kesenangan-kesenangan yang kita dapatkan dari benda-benda yang kita dapatkan dari dunia ini. Aku senang makan, hobi aku tante makan pizza yang toppingnya saus mozzarella. Makanlah pizza, 1 porsi pizza, 2 porsi pizza, 3 porsi pizza, masih senang? 5 porsi pizza. Apa yang akan terjadi? Perut kita sakit, mual, bisa muntah-muntah. Adik-adik tante pernah lihat orang lomba makan burger. Wah, jadi muntah-muntah. Tetapi kalau sukacita bertahan lama, ditambahkan lagi, dan sukacita itu luar biasa loh adik-adik. Jadi maksudnya adalah begitu orang ini melihat harta itu, langsung dia merasa, wah ini melebihi dari yang aku cari. Aku cari kesenangan, kepingin punya kolam renang pribadi. Setelah berenang, tidak mungkin aku berenang 2 hari di dalam kolam. Aku bisa kedinginan itu, hipotermia. Tapi sukacita yang ini beda. Wah iPhone misalnya. Ini yang model keluaran terbaru, nggak mungkin tapi kita pelototin itu ya, gadget. Mata kita bisa sakit ya. Wah bisa pakai kacamata, kalau gadget itu ditonton terus menerus bisa mendatangkan penyakit. Yang ini, harta yang ini lain lagi, luar biasa. Mau kita nikmati setiap saat, setiap waktu, wah bisa. Harta ini luar biasa.
Wah, aku senang kendaraan yang keluaran terbaru, Tante. Misalnya ya, aku senang naik mobil yang mereknya ABCD. Papaku punya mobil dari mereknya A sampai Z ada. Wah, misalnya adik-adik ya. Tetapi begitu ada yang keluaran terbaru lagi, itu sudah membosankan, tidak mendatangkan sukacita lagi, itu pasti. Tetapi orang yang menemukan harta terpendam ini sukacita, dan dia merasa bahwa semua yang dia miliki itu tidak ada bandingannya dengan harta yang dia temukan. Lah bagaimana Tante? Aku jual HP-ku, nanti bagaimana? Aku kan gak bisa kelas online. Wah bagus, kalian anak yang rajin selalu mengikuti kelas online. Tante percaya ya adik-adik ya, meskipun masa pandemi dan kalian belajar di sekolah, kalian tetap memiliki sukacita seperti orang yang menemukan harta yang terpendam. Karena kalian sudah menemukan Tuhan Yesus. Kalian tahu rasanya bertemu dengan Tuhan Yesus. Loh, terus gimana Tante? Tak jual ya HP-ku? Tidak. Maksudnya begini adik-adik. HP itu sudah tidak menentukan sukacita kalian lagi. Wah, aku sukacita Tante kalau aku main game online. Itu namanya bukan sukacita, itu ya senang. Tetapi apakah kesenangan itu bertahan terus? Kan tidak adik-adik ya. Jadi kalau kita main game tidak dilarang sih. Tapi kalau terus menerus membuat mata kita sakit satu. Kedua kita jadi lupa waktu, dua. Terus wah Tante sulit pokoknya, aku pokoknya harus main game. Aku pokoknya harus nonton TV. Tapi kan tidak mungkin kita lakukan terus menerus. Apakah kalian ingin hidup kalian dilewati dengan bermain terus, nonton TV terus? Ya tidak Tante, tapi sulit. Nah adik-adik, mari kita kembali kepada harta yang terpendam itu tadi, yaitu Tuhan Yesus, kerajaan surga. Kembali kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan, berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, nanti kita menerima kebenaran dari firman Tuhan dan kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang benar lewat benda-benda yang kita miliki tadi. Jadi boleh punya iPhone, boleh punya kendaraan, tetapi itu semua tidak akan menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang lebih bermakna yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi bukan berarti kemudian HP-nya dijual, rumahnya dijual, mau tidur di mana ya adik-adik ya, mobilnya dijual, terus gimana, sepedanya juga dijual, wah gak bisa pergi kemana-mana. Maksudnya semua itu tidaklah lebih berharga daripada harta yang terpendam itu, yaitu kerajaan Allah, yaitu Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Karena tentu saja kita masih memiliki kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Sulit sekali untuk membuang. Tapi percayalah, ketika kita meminta pertolongan Roh Kudus, meminta pemahaman dari Tuhan tentang firman Tuhan, nanti Tuhan ingatkan, nanti kamu harus begini, begini dan begitu. Lalu kita akan mengalami sukacita. Kenapa? Tadinya sulit sekali ya untuk mengatasi dosa-dosa kita, tetapi karena kita meletakkannya, menyerahkannya kepada Tuhan Yesus memampukan kita tuh untuk mengatasi semua kekurangan dan kelemahan kita. Sama seperti sebuah lagu nih ya, aku bahagia, bahagia banget. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut, pure. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Nah itulah sukacita yang kita temukan kalau kita menemukan harta yang terpendam tadi. Kalau kita sudah kenal dengan Tuhan Yesus, kita tahu bagaimana caranya kita
berhubungan dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, wah pasti sukacitanya sangat luar biasa, melebihi main game, melebihi berenang di kolam renang, melebihi naik mobil mewah, melebihi makanan-makanan yang lezat, lebih dari itu semua ya adik-adik ya. Karena bukannya harta yang di dunia tidak penting, oh penting, tetapi ada yang lebih penting lagi. Nah Tuhan mau kita semua menemukan harta yang terpendam itu, supaya kita semua menjadi pemilik sukacita yang Tuhan janjikan. Nah adik-adik, di akhir firman kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menyediakan harta yang sangat indah untuk kami miliki. Supaya Tuhan melewati kehidupan kami hari lepas hari, kami memiliki sukacita seperti yang dimiliki orang yang menemukan harta yang terpendam tadi. Kami memiliki sukacita dalam segala kelemahan kami. Kami memiliki sukacita dalam segala kesulitan-kesulitan kami. Memiliki sukacita Tuhan karena kami tahu bahwa dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan kami Tuhan Yesus sudah menebus. Tuhan Yesus turut merasakan dan bahwa Tuhan Yesus turut mengerjakan segala sesuatunya untuk mengerjakan kebaikan bagi setiap kami. Sehingga setiap kami Tuhan boleh disempurnakan seturut kehendak Tuhan dan hidup kami boleh menggenapi rencana Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan menjadikan pembaharuan dalam kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami boleh menjadi berkat juga bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami tetapi kami percaya penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus tetap ada bersama-sama dengan kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kalian sudah menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tante sebentar lagi akan membacakan kuis untuk adik-adik di kelas Musa, Yosua, kemudian adik-adik di kelas Matius, dan adik-adik di kelas Markus. Untuk kelas Musa dan Yosua, pertanyaannya adalah, dalam Matius 13 ayat 44 tadi, yaitu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, benda apa yang ditemukan orang di ladang? Pertanyaan untuk kelas Matius, atau lebih tepatnya tugas untuk adik-adik di kelas Matius. Adik-adik, kalau kalian bisa menyanyikan lagu Aku Bahagia seperti yang Tante nyanyikan tadi, rekam lagu kalian, suara kalian, lalu kirimkan kepada alamat yang ada di bawah ini. Kemudian untuk adik-adik dari kelas Markus, tugas adik-adik dari kelas Markus adalah mencari ayat di dalam Alkitab. Pasal dan ayatnya kemudian kalian bacakan. Bunyi dari ayat tersebut adalah, adik-adik dengarkan baik-baik ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah adik-adik, itulah kuis untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.